Siapa duluan? Em, untuk Boleh, Mbak Rona. Lin boleh kelompok Ronald, Pak, pesan. Lanjut. Mbak Rona, kelompoknya sudah kemarin kan minggu lalu kan belum. Sudah Iya, dimasukin ke Drive? sudah, Pak. Bukanya dari Drive coba, Mbak. Sekarang Mbak share buka dari Drive. Kan pendaftarnya belum. Terima kasih, Pak. Boleh, boleh. Boleh, 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 boleh. Ya, yuk saya tunggu. Baik, ini Pak hasil Udah progres dimasukin di kami. Drive, Mbak. Sudah, Pak. Oke, ntar saya buka juga. Oke, Pak. Ntar, ini kelompoknya apa ya namanya? Tunggu, 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 tunggu. Aduh, ngelak lagi. Oh, sudah ada ini ya, kelompoknya. Masuk kelompok Bella Septa itu ya, Mbak Rona ya? Iya, Pak. Ntar saya rubah dulu namanya. Hmm. Udah, Mbak sambil jelasin aja. Analisis kemampuan representasi matematis mahasiswa pada mata. Oh, oke. Kayak mana tuh ceritanya, Mbak? Oke, jadi judul yang kami angkat itu analisis kemampuan Hmm. representasi matematis mahasiswa pada mata kuliah program linear. Jadi subjek Mm-mm. penelitian kami ini mahasiswa yang mengambil mata kuliah program linear, Pak. Mm-mm. Yang sud Terus yang maaf saya potong, yang sudah ya, mengambil atau Pak, sedang mengambil? Yang sedang ya. yang sedang mengambil, Pak. Eh, Oke, untuk pendahuluannya, mm, mm, nah di sini kami menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran matematika itu harus mencapai kemampuan dan keterampilan. Nah, contoh kemampuannya itu mm. menurut NCTM ada 5. Yang pertama itu Ya. belajar untuk memecahkan masalah, yang kedua belajar untuk dan belajar untuk menalar dan bukti, yang ketiga belajar untuk komunikasi, yang keempat belajar untuk mengaitkan ide, Mm, yang kelima belajar untuk mempresentasikan. Nah, dalam artikel ini kami fokus untuk 5 standar NCTM, yang kelima belajar untuk mempresentasikan matematika ini, Pak. mm, Nah, di sini mm. kami Terus? eh, membahas tentang bahwa eh, salah satu keterampilan komunikasi matematika itu yaitu kemampuan representasi matematis siswa. Nah, di sini kenyataannya tuh bahwa kemampuan representasi siswa itu masih rendah. Mm, Nah, jadi dibutuhkan tenaga pendidik yang memiliki representasi matematis yang baik. Nah, di sini Pak, kita sebagai subjek penelitian mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang merupakan calon pengajar mm, ini, yang kedepannya akan memberikan kontribusi di dunia pendidikan, khususnya pemahaman matematika pada siswa. Jadi mahasiswa harus memiliki harus
mulai memiliki kemampuan representasi matematis agar dapat diterapkan ke dunia dunia kerjanya, ke lapangan sekolahnya gitu, Pak. Ya. Nah, jadi tujuan penelitian kami ini ya untuk mengukur kemampuan representasi matematis mahasiswa atau calon yang akan menjadi calon pengajar untuk mengetahui kesulitan atau kendala yang dialami mahasiswa dalam menyelesaikan soal konteks pada perkuliahan program linear ini, Pak. Mm, mm, mm. Lanjut ke metode, Iya, Pak. betul, Mbak. Atau Lanjut oke. metode-metode. Pakai metode mendeskripsikan. Oke. Nah, untuk metodenya sama Mm, saya udah baca. Oke. Terus metodenya tabel satu jelasin tuh dulu. apa? Apa, Maaf, Pak? tabel satu yang paling bawah langsung. Ini, Pak. Oh, ya. Oke. Jadi di sini kami menggunakan metode itu Pak, deskriptif dengan Dan pendekatan kualitatif. Oh kualitatif. ya, oke. Mm, Jadi untuk melihat untuk mm, mm, untuk menilai kemampuan representasi matematis itu kami menggunakan skor, di mana untuk skornya itu sendiri itu kami berdasarkan dengan indikator representasi matematis dari Atika Suri dan Kusairi. ya. Bagus. Nah, untuk Mm, mm. cara memberi skornya itu dilihat dari kriteria penilaian berikut. Ya. Dari 0 sampai Mm, 3, di mm, mana kalau mm, mm. 0 itu belum muncul, 1 mulai terlihat, 2 sudah cukup jelas, dan yang ketiga sangat jelas. Oke. Lalu untuk teknik analisis data terdiri dari reduksi data, mengajikan data, dan menarik kesimpulan. Analisis jawaban itu nanti dilakukan dengan proses identifikasi berdasarkan indikator kemampuan representasi matematis dari indikator yang di tabel ini, Pak. Mm, mm. Lalu untuk hasil jawabannya itu nanti akan diklarifikasikan berdasarkan tabel skor dan kriteria penilaian. Kemudian dilakukan proses perhitungan persentase rata-rata dari keseluruhan skor. Mm. Lalu setelah itu akan dilakukan wawancara untuk mengenali lebih lanjut mengenai kendala dan kesulitan dari mahasiswa dalam mengerjakan soal tes program linear Mm, mm. tersebut. Lalu untuk kendala dan kesulitan yang dijumpai nantinya itu akan dapat menjadi bahan pertimbangan penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan kemampuan representasi matematis. Begitu, Oke. Bapak. Terima kasih Mbak Ron. Berarti ini sudah lengkap ya, tinggal ngambil data ya. Semoga ya kalau merasa tidak terganggu ya, mendekati Lebaran ini sudah bisa ke temannya aja gitu ya, tidak usah yang susah-susah. Sehingga ketika nanti Lebaran, insya Allah kita ketemu tanggal 10 ya kira-kira ya, 10 atau 9 April sudah jadi kan, udah beres masalah. Oke? Bapak izin bertanya, Pak, Silakan Mbak Rona. untuk subjek subjek penelitiannya itu berapa orang ya, Pak? Boleh boleh satu dua tiga. Kita nggak usah yang susah-susah amat karena kita juga kan Sinta 5 kan. Mudah-mudahan apa kalau Sinta 5 nggak terlalu ribet kok Mbak. Ya, satu atau tiga lah seperti itu aja pilihannya. Baik, Bapak. Mm-mm. Ya, ada lagi tambahan Mbak Rona? Pak, di sini kami ada Mm. kebingungan di pendahuluan itu, Pak, Kenapa tuh? terkait, bentar ya, Pak. Mm-mm. Oh, sudah dihapus tadi. Nah, di pendahuluan ini kan berarti Pak kerangka berpikirnya siswa siswa kemampuan representasinya rendah, kemudian disebabkan Ah, iya. eh, karena kurangnya kemampuan representasi guru, jadi solusinya calon pengajar itu harus memiliki kemampuan representasi eh, yang baik kan, Mm-mm. Pak. Nah, kita tuh ada kebingungan dalam kondisi kenyataan di mana siswanya itu memiliki kemampuan representasi yang rendah. Di situ perlu nggak Pak kita jabarkan eh, penyebab rendahnya representasi siswa itu? Soalnya di yang kita tuliskan ini langsung ke calon Oh pengajar ya, ya Pak. harusnya ada menurut Kita kan penelitian eh, X.
Representasinya karena apa? Seperti itu, Mbak. Tambahin aja. Tadi tuh Hmm? sudah kehapus sih tadi, Pak. Tadi tuh Oh, ada mm-mm, sempat ditambahkan tadi tuh dijabarkan penyebab kemampuan representasi matematis siswa itu rendah karena kurangnya minat minat mm-mm. siswanya, Pak. Nah, tadi dihapus karena mikirnya kalau masukkan minat itu jatuhnya ke solusinya bukan lagi sebagai calon guru, tapi solusinya strategi pembelajaran untuk meningkatkan minat representasi matematis, Pak. Hmm. Jadi seharusnya yang penyebab kurangnya kemampuan representasi matematis siswa itu perlu dijabarkan gitu nggak, Pak? Harusnya perlu ya untuk memperkuat penelitian yang Mbak akan kembangkan. Seperti itu, Mbak. Untuk ke solusinya berarti solusinya bukan tadi tuh Bukan mikirnya apa kalau di kurang minatnya kurang itu jatuhnya mikirnya tadi tuh berarti solusi yang akan dijabarkan berarti solusinya ngarah ke strategi agar minatnya naik gitu ya. iya Pak. Oh iya, gimana tuh? Yang cepat bingung Pak. Makanya tadi dihapus jadi langsung ke calon pengajar. Jadi langsung ke calon pengajar yang akan memberikan kontribusi, terus calon pengajarnya harus memiliki kemampuan representasi. Hmm, ya Mbak perbaikin aja ya. Oke, bisa Mbak. Ya, Pak, baik, Pak. Ya. Nah, terima kasih untuk Mbak Rona. Eh, nanti ada kuliah ya jam 1 ya. Ada yang merasa kuliah? Halo? Ada yang merasa kuliah nggak jam 1? Jam 1 nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Kalau nggak ada berarti aman. Kalau misalnya ada, silakan yang mau kuliah presentasi di luar. Biar mereka bisa kuliah jam 1 kalau ada. Ya, terima kasih Ya, untuk Mbak Pak. Rona. Terima kasih, Pak. Rona, stop Iya, share screen ya, Pak. iya terima kasih Mbak Rona. Yang berikutnya, saya harap satu kelompok ini aja ya, 3 menit aja ya, atau paling lama 5 menit. Oke? Nah, siapa selanjutnya? Mbak Nadia sepertinya sudah membuka audio. Iya, Kak. Kelompok Kelompok berapa Mbak tadi. Nad? Di drive-nya dikasih nama kelompok Adinda, Kak. Nomor berapa tuh? Kemarin Oh belum belum, oke oke siap. Lanjut Mbak. izin share screen ya, Pak. Hmm. Nah, jadi kelompok Nadia ini, kelompok Adinda ini, judulnya itu kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas 7, Oke. siswa kelas 8 pada materi Maaf, SPDP. saya potong sebelum saya masuk ke bawah. Mbak mau SLR, literatur review ya, atau mendesain soal, atau mengembangkan soal, atau apa nih Mbak? Mendesain soal, Pak. Oh, desain soal, oke. Tadi apa judulnya, maaf? Ulangin lagi ke atas. Ke atas. Kemampuan menjelaskan. Oke, terus ke Jadi bawahnya. untuk pendahuluan itu ada pentingnya kemampuan pembacaan masalah, terus ada materi SPDP-nya, Mm-mm. terus masalahnya itu Masalahnya ya, di namun pada kenyataannya ya, oke. ya, nah, terus Mm-mm. terus ada penelitian sebelumnya juga yang dilakukan Ah, oleh Purnosari sama oke. Berunisa. Nah, Mm-mm. terus Pak, jadi tujuan dari ini itu
mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dalam menghasilkan soal matematika khususnya pada materi SPLDV-nya, Kak. Oke. Nah, Terus untuk ini metode deskriptif, kualitatif. untuk metode penelitiannya, nah, Oke. Terus indikator tabel 1 coba lihat. Oh ya. Mm-mm. Masalah kalian. Oke, betul. Terus ke bawahnya? ya, Oh, baru udah oke ya. Ha-ha. Jadi Mbak mau lihat kelas 7-nya siapa? Tidak ke sekolah ya Mbak ya? Cukup untuk kerabat atau ya tetangga ya atau adik ya. ya Mm-mm. kerabat dari anggota kelompok kami itulah, Kak. Ada salah satu oke. Bagus. Mm. Ada tambahan lagi untuk Mbak Nadi bagus Mbak. Sudah, Pak. Mm. Tapi nanti dia desain soalnya, ya saya belum lihat desain soalnya ya. Pengen lihat nanti Mbak juga boleh gitu kan. Nanti kan saya ceknya dari grup dari drive kita itu mm, soalnya kayak mana biar nanti bisa Ya, sama-sama berarti kita koreksi ya Mbak divalidasi ya. sama Bapak. Ya, begitu Mbak. Gimana? Oke. Oke, Pak. Makasih untuk Mbak. Tadi Mbak Nadia kelompoknya siapa Mbak? Kelompoknya dia itu ada Adinda. Oh, kelompok Adinda ya. Ya, Oke. Benar-benar. Oke. Udah. Eh, ya oke, silakan ditutup boleh Mbak. Itu udah. Silakan makasih, selanjutnya Pak. sambil saya Kelompok Amori boleh, Pak? Amori, Mbak Amori yuk. Silakan. Saya sambil ini ya, di drive itu saya ganti namanya. Ya Mbak, silakan Mbak. Baik, Bapak. Jadi di sini kelompok Amor itu mau bikin studi literatur dengan judulnya itu analisis kemampuan pemahaman konsep siswa pada materi program linear. Nah, ini kemarin pendahuluannya sudah kemarin itu kan kami mau ke eh, kemampuan berpikir kritis, tapi udah sama Akbar. kayak kelompok Betul. Akbar. Jadi kami eh, berubah ke pemahaman konsep. Ya. Nah, ini di bagian pendahuluannya pertama membahas tentang peran penting matematika dalam kehidupan sehari-hari. Terus di paragraf keduanya itu membahas tentang eh, Pemahaman si konsep. pemahaman konsepnya gitu. Selanjutnya itu di paragraf ketiganya kami membahas tentang indikator pemahaman konsep Mm-mm. yang digunakan untuk mengukur sejauh mana siswa benar-benar memahami materi yang disajikan gitu. Mm-mm. Nah, setelah itu di paragraf selanjutnya itu kami membahas tentang si materi program linearnya. Mm-mm. Ya. Terus di paragraf selanjutnya itu membahas tentang penelitian selanjutnya Mm-mm. tentang Sebelumnya, beberapa hal yang betul. mempengaruhi rendahnya pemahaman konsep siswa di materi Ya. program linear. Terus bawahnya lagi. Nah, habis itu paragraf selanjutnya itu tujuan penelitiannya, yaitu yang pertama, mengkaji kembali kemampuan pemahaman konsep matematika dan keterkaitannya dengan program linear. Terus yang kedua itu mengidentifikasi Ya. penelitian terdahulu terkait kemampuan pemahaman konsep siswa Ya. dalam materi program linear. Terus yang selanjutnya itu menganalisis faktor yang mempengaruhi kemampuan pemahaman konsep siswa dalam materi program linear. Terus yang terakhir itu mengembangkan rekomendasi untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa di materi program linear. Nah, kami kan menggunakan metode penelitiannya itu studi literatur dengan desain naratif review. Scroll ke bawah lagi. Nah, stop. Nah, di sini sumbernya nyari dari Google Scholar. Mm-mm. Naik dikit, Mbak. Tolong. Nah, naik lagi. Ya, ya. Nah, di sini kami pakai Google Scholar, Sinta, dan Scopus. Nah, menggunakan kata kunci yang relevan dibatasi dengan range-nya itu 10 tahun terakhir. Nah, di sini itu kami menggunakan ke bawah, Mbak. Mbak Diana ke bawah.
Nah, di sini kami ngambilnya jurnal internasionalnya itu 3, terus jurnal jurnal nasional Hmm. terakreditasinya itu ada 15, terus jurnal Ah, nasional non akreditasinya 7, prosidingnya oke. 5, dan skripsinya 5. Oke. Mbak Amori sudah ada artikel-artikel yang Mbak liput ini? Nah, di sini tuh kami lagi proses ngumpulin artikel-artikelnya, Ah, Pak. Nah, di oke. sini tuh kesusahannya di nyari yang jurnal internasionalnya, Pak. Mm-mm. Saran pertama, dari cara mengambilnya. Kan tadi saya minggu lalu sudah pernah nunjukin Paris and apa sih namanya? Apa ya di grup kita itu ya? Haris apa sih? Ntar dulu. Publish at Paris. Nah, itu ya. Publish and Harris tadi itu. Nah, itu cara nyarinya biar lebih mudah. Yang kedua, masukan saya yang nomor tiganya dihapus. Jangan, itu nggak bagus, Mbak. Oh, Yang nomor tiganya hapus, ya. Nah, habis itu juga skripsi ini juga nggak. eh, Ini hapus ya. Kalau proceeding nggak apa-apa. Jadi nomor 1, 2, 4. Oke? Bapak untuk jurnal internasional itu tidak harus pakai yang Scopus gitu kan, Pak? Nggak apa-apa lah. Jurnal internasional aja lah. Baik, Gitu Bapak. aja. Ya, gitu ya. Nah, saya mau nanya juga, kalau kode B1, B2 ini apa maksudnya, Mbak? Nanti kan mungkin itu bakalan diisi, mungkin nanti ada, kalau artikel itu suka ada kodenya gitu nggak, Pak ya? Nggak perlu. Ini, Jadi nggak perlu dimasukin ya, Pak? Langsung iya, judul kode, sama penulis aja nggak sih, Pak? Nggak ya? Nanti. kode ini saya nggak sih, kalau saya ya. Hmm, Tapi boleh kalau misalnya minggu minggu depan Mbak masih mau mempertahankan kode ini, dinarasikan aja kenapa Mbak. Mana itu judul, iya. eh, tah, judul akhir Tahu. tahun, sama pembahasan atau hasilnya gitu aja. Hmm. Oke, Pak. Ya, gitu ya. Apalagi Mbak Amori? Kalau misalnya nanti kami jurnal nasionalnya itu kan 15 ya, Pak. Kalau Oh, kami ketemunya tidak sampai ke 15, tidak apa-apa ya, Bapak. nggak apa-apa. Tapi jangan dikit-dikit banget dan ya nggak apa-apa lah. Tapi tadi itu Publish and Harris tadi itu kalau mau cepat menggunakan kasih aja keyword program linear. Nah, tadi nanti banyak itu nanti keluar tentang program linearnya, ya. Iya, Bapak. Jadi ini kan kayak jurnalnya kami bisa yang pakai yang 10 tahun terakhir kan, Pak? Karena Bisa tadi di bisa bisa. atas kami pakai. Boleh. Oke. Yang penting tentang pemahaman konsep, Ya, baik, ya. Bapak. Gitu. Kelompok kami baru sampai sini, Bapak. Oke, harapannya Mbak cepat selesai biar kita juga cepat selesai, ya. Amin. Terima Nah, kasih, Bapak. terima kasih juga Mbak Amori dan teman-teman. Baik. Selanjutnya, siapa lagi yang maju? Saya sambil catat di drive kita. Ini Mbak Artika. Yuk, Mbak Artika, yuk. Langsung share. Kami dari kelompok Ingrid, Pak, kelompok 3. Ketiga ya, oke. Coba sini. Yuk. Oke, Oke. jadi ini untuk Mm-mm. kemarin kan kami sudah di pendahuluan, Pak. Jadi ini nggak perlu dijelasin lagi kan, Pak, untuk Nggak perlu. pendahuluan. Nggak perlu. Oke, lanjut ke Langsung. metode penelitian. Pada pertemuan ini kami udah sampai ke metode penelitian sama hasil Mm-mm. dan pembahasan. Mm-mm. Nah, untuk Nah, metode penelitian Mbak di bisa sambil ngetik, Mbak. Kayak yang kayak gini nih, biar langsung aja saya koreksi. Penulisan ini bukan kayak gini, tapi cukup tampu bolon 2023 aja. Dokter monotarnya hapus. Kita penulisan itu, citasi itu cukup nama belakangnya. Ya. Lanjut. Jadi untuk metode penelitian ini kami pakai deskriptif kualitatif kayak studi literatur. Jadi Mm, kami cari artikel, ya, seleksi-seleksi dulu artikel-artikel yang sesuai dengan judul kami. ya, Kalau kiranya sudah pas, itu nanti kami bakal bahas di hasil dan pembahasan. ya. Itu untuk metodenya, seperti kajian literatur pada umumnya. Lanjut ke hasil dan pembahasan. Hmm. Jadi untuk hasil dan pembahasan di Oh, sini, oke, oke. eh, kami tuh setelah yang artikel tadi disaring, kami Mm-mm. punya rencana itu
antara 5 tahun terakhir 2020 sampai 2025. Ada berapa Nah, artikel nih Mbak? Udah untuk saat ini baru ada 4 empat artikel, ya. Pak. Kasih tahun Mbak. Boleh lah kayak gini judul dalam kurung misalnya yang ini 2000 siap berapa gitu kan. Sama namanya nggak Ini ada nih. nama penulisnya perlu ditulis Iya, nggak, Pak? Nama nama penulis. penulisnya misalnya kan Hasbi. Misalnya lebih dari 3 orang. Hasbi, koma, et al. Ya, 2000. Nama penulis dan tahun. Nah, seperti itu. Dikurung aja. Nah, gitu ya. Oke. Jadi Oke. untuk Hmm? di tabel hasil pembahasan ini nomor judul, terus di judul ini ditambahin nama penulis serta tahunnya Ya, ya, Pak. Mbak. Oke. Gitu. Itu kami setelah Hmm. dapat nih artikelnya kami bahas di hasil dan pembahasannya tentang Heeh. uh, bagaimana sih SPLDP GeoGebra ini. Oke, bagus, Mbak. untuk pembahasannya. Terus lanjut. Hmm. Nah, setelah kami buat Hmm. tabel, ini masih kurang ya, Pak. Udah ada 5 nih, bagus. Terus, Mungkin nanti kami mau tambahin lagi untuk saat mm-mm, ini kan baru dapat segini. Nah, mm-mm, mm-mm, mm-mm. lanjut Nah, ke ini bawah. Nah, diskusikan. Nah, iya gini, gini. Ini ini udah udah ini kasarnya udah dapet nih, tinggal dihalusin aja. Udah bagus, Mbak. iya, Pak. Nah, untuk Mm-mm. yang paragraf-paragrafnya ini kan udah dapat nih yang artikelnya. Ya. Gimana Mm-mm. kami rencananya mau buat kurang lebih berapa paragraf ya. Intinya di paragraf awal itu kami kayak bahas dari artikel tadi kami gali lagi kesalahan atau kenyataan tentang materi SPTLDP itu gimana. Mm-mm. Apa sih tentang siswa tentang SPLDP, pertidaksamaan linear dua variabel tuh. Ah, Nah, setelah itu paragraf selanjutnya kami bahas kayak setelah kita tahu permasalahannya itu apa, kami memberikan solusi kayak setelah cari-cari tahu solusinya itu tentang menggunakan GeoGebra. Jadi dengan bantuan GeoGebra tuh siswa bisa lo kayak lebih mudah atau lebih menarik lah, lebih mudah mm-mm. dipahami belajar tentang kebiasaan. Setelah itu tuh kayak di yang artikel tadi kan ada tentang kayak kemampuan apa aja yang dimiliki siswa untuk belajar yang perlu belajar itu tuh. Nah, itu kami bahas juga tentang kemampuan itu. Setelah itu kami bahas kayak apa aja sih manfaat dari setelah kita belajar materi SPTLDV itu dengan menggunakan media GeoGebra. Iya. Kurang lebih gitu aja sih Pak untuk yang Mm. pembahasannya. Bagus, sudah sip, 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 mantap. Ya, ini mah sudah jadi nih setelah Lebaran ini. Sudah selesai Mbak Artika pertemuan ke-10, Iya Pak. ke-11 ya. Betul. Terima kasih untuk Mbak Artika sudah sip. Tinggal mana? Terima Ya, kasih. sama-sama. Selanjutnya kelompok setelah pas lah Mbak Artika. Ayo, semakin cepat semakin baik ya. Kelompok Mevi, Pak. Mbak Mevi itu kelompok berapa? Kelompoknya. Kelompok Akbar yang di Google. Oh, Mas Akbar. Yuk, silakan share. Sebentar ya, Pak. Iya. Sekali lagi untuk semua teman-teman jangan mengerjakan selain dari Google Drive kita ya, karena saya mantaui dari situ terus. Jangan ada folder baru lagi. Ya, oke, silakan Mbak Aisyah apa Mbak Mevi? Yang menjelaskan saya, Pak, tapi langsung. Oke, silakan Mbak Mevi. Ini belum muncul share Belum. screen-nya. Mbak Aisyah mungkin bisa di stop dulu nanti di share lagi. Belum muncul.
Nah, udah muncul. Oke, baik. Izin ya, Pak. Mm-mm. Langsung lanjut ke bagian metode. Lanjut, lanjut. Lanjut. Metode dulu. Nah, di sini kelompok kami menggunakan metode studi literatur yang mana dengan tujuan untuk menganalisis kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada materi program linear. Kami memilih metode ini untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian, kemudian juga mendorong diskusi ilmiah yang lebih mendalam. Iya. Di sana di paragraf keduanya itu kami menguraikan tahapan studi literatur yang mencakup perencanaan studi literatur, pencarian literatur, analisis literatur, dan sintesis literatur. Iya. Sekali lagi ke bawah. Mm-mm. Di sini untuk hasil dan pembahasannya, pertama di paragraf pertama ini kami membahas secara umum mengenai kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada materi program linear. Kemudian kami juga menekankan bahwa kemampuan ini melibatkan keterampilan memahami masalah, membuat model matematika, menyelesaikan model tersebut, kemudian menginterpretasikan hasilnya dalam konteks nyata. Kemudian selanjutnya di paragraf berikutnya ini kami menjelaskan aplikasi program linear dalam menyelesaikan masalah optimasi. Kemudian disebutkan juga di sini bahwa siswa perlu memahami konsep pertidaksamaan linear dengan menggunakan metode grafik atau metode simplex untuk menemukan solusi optimalnya. Kemudian selanjutnya ke bawah dikit di situ kami sudah menguraikan aspek-aspek kemampuan pemecahan masalah yang meliputi pemahaman masalah, pemodelan matematika, strategi penyelesaiannya, interpretasi hasil, ke bawah lagi, dan evaluasi solusi. Selanjutnya di situ paragraf berikutnya kami mengaitkan kemampuan pemecahan masalah dan temuan penelitian sebelumnya. Kami mengutip dari beberapa studi yang menunjukkan rendahnya kemampuan siswa dalam memahami soal, menyusun rencana, dan juga melakukan perhitungan sampai ke evaluasi hasil. Di sini kami sudah menyajikan beberapa hasil studi berupa data yang menunjukkan tingkat kemampuan siswa, disajikan dalam tabel juga dengan ringkasan temuan dari berbagai penelitian terdahulu yang menunjukkan faktor-faktor penyebab rendahnya kemampuan pemecahan masalah siswa. Lagi ke bawah. Lagi. Nah, stop. Di sini juga kami sudah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan pemecahan masalahnya. Kami mengelompokkan jadi 3, ada faktor internal, faktor eksternal, dan juga faktor psikologis. Bawah lagi. Nah, kemudian di sini kami juga sudah membuat strategi atau memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kemampuan siswa ini tadi melalui PBL atau pembelajaran berbasis masalah, pemanfaatan teknologi, latihan soal kontekstual, dan juga evaluasi formatif. Selanjutnya kesimpulan, di sini kami menyimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada materi program linear ini masih tergolong rendah, yang mana kendalanya ini meliputi kurangnya pemahaman konsep dasar dan lemahnya juga strategi penyelesaian dan minimnya evaluasi hasil. Di sini kami sudah menegaskan juga bahwa faktor internal, faktor eksternal, dan juga faktor psikologis ini berperan dalam membentuk kemampuan siswa. Dan kami juga mengajukan tadi beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah ini, Pak. Seperti itu. Terima kasih. Kalau yang ini, Mak, pertemuan berikutnya sudah nggak ketemu lagi sama saya kayaknya. Sudah bagus sekali Mbak Mevi dan teman-teman kelompok Mbak Mevi ya. Tinggal di apa lagi ya? Mungkin ini kalau kayak udah model kayak gini tinggal saya lihat. Saya sendiri maksud saya lihat apakah sudah bisa kita masukkan ke kalau Mbak kan sudah menentukan di jurnal edukasi ya, jurnal pendidikan dasar nggak masalah. Iya, Pak. Ya. Ini Sinta berapa Mbak? 4, 5? Sinta 4. Oh 4. Oh ya nggak apa-apa. Saya
nggak maksa. Sinta 5 pun nggak apa-apa kalau saya. Dan ternyata Sinta 4 dan 5 saya baru tahu ada banyak juga yang gratis rupanya. Karena saya selama ini belum pernah masuk ke Sinta 4 atau 5. Ya, semoga ini nanti saya lihat, mudah-mudahan sebelum Lebaran sudah saya WA pribadi ke Mbak Mevi. Ya, Baik, yang terima kasih, Pak. terima kasih juga ya Mbak Mevi dan teman-teman kelompok Mbak Mevi. Silakan selanjutnya baru 4. Ya, makin cepat semakin baik. Ya, saya catat loh di Google Drive itu eh kelompok-kelompoknya. Kelompok Zelvi, Bapak. Mbak Zelpi, yuk kelompok 6. Tia boleh minta tolong share screen, Hmm. Tia. Nah, jadi untuk yang kelompok Zelvi ini kemarin kan yang latar belakang, yang pendahuluannya itu udah dipresentasiin. Nah, untuk judulnya itu peran visualisasi tadi. Mm-mm. Nah, untuk metode penelitiannya itu, Mm-mm. untuk metode penelitiannya itu, kan kemarin kata Bapak tuh kan boleh satu orang aja ya, Pak ya, Ya, untuk di apa jadikan diuji subjek. cobakan kan soal Mm-mm. yang kami bikin. Nah, ya, sebelumnya saya ingin bertanya dulu, Ya, Pak. Nah, untuk yang satu orang itu aja, untuk soalnya itu kan kami kan rencananya di metode penelitian ini ada yang namanya pretest sama posttestnya. Jadi oh, pretestnya itu maksudnya sebelum mm-mm. siswa itu menyelesaikan permasalahan atau soal itu tanpa menggunakan GeoGebra dulu. Iya, Nah, iya, lalu iya, di posttestnya itu menggunakan GeoGebra. Nah, untuk betul. soalnya itu, Pak, kira-kira berapa soal ya, Pak? Satu aja, itu yang pertama. Yang kedua, untuk permasalahan yang Mbak Zelvi ini seharusnya eh, siswanya nggak boleh sama ya berarti ya kalau ada pretest sama posttest ya, subjeknya seperti itu. Gimana Mbak Zelvi? Nggak apa-apa, Pak. Berarti kalau misalkan kayak Mm-mm. gitu, satu soal di Satu soal pretest aja. untuk satu siswa, lalu Mm-mm. untuk yang post testnya itu satu siswa. Jadi kami menggunakan Iya, dua siswa ya, Pak ya. iya begitu Mbak Zelvi. Oke. Nah, jadi Terus, pertama itu penelitian ini tuh bertujuan untuk menganalisis visualisasi tadi. Untuk mm-mm. mencapai tujuan itu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Ya, Nah, di sini tuh pengertian dari penelitian kualitatif yang Zelvi dapat dari buku yang ditulis salah satunya sama Ibu Rita Fiantika ini. Lalu mm-mm. di sini juga ada analisis kata-kata dan lain-lainnya gitu. Nah, desain penelitian yang digunakan itu studi kasus dengan fokus pada satu subjek saja. Nah, mungkin ini nanti diganti jadi dua subjek, di mana satu subjek untuk yang pretest, satu lagi buat post-testnya. Itu rencananya itu untuk siswa kelas 10. Nah, di sini diperlukan pelakuan khusus dalam pembelajaran menggunakan GeoGebra, satu lagi nggak menggunakan GeoGebra. Eh, Sama, di sini penelitiannya bertujuan untuk apa? Di sini juga ada prioritas dan protes itu dilakukan untuk menganalisis secara mendalam tentang pemahaman siswa terhadap materi SPTLDV ini, baik sebelum maupun sudah menggunakan GeoGebra. Nah, rencana kami kemarin itu ya, yang kami bikin ini, Mm-mm. Pak ya, kami tuh menggunakan satu siswa saja. Tapi dia itu pertama itu tanpa menggunakan GeoGebra, satunya lagi menggunakan GeoGebra, tapi ternyata memang menggunakan dua subjek. Jadi mungkin metode penelitiannya bakal kami Mm-mm. revisi lagi. Terus selain itu ada observasi dari di mana penyelesaian penyelesaian siswa itu dalam menyelesaikan soal yang kami berikan. Nah, sebenarnya kan di sini kan kami kan mengenai pemahaman konsep ya, Pak. Tapi kami belum memasukkan indikator pemahaman konsep ya, Bapak. Harusnya ada yang Ya, kelompok. nanti kami Ya, oke. masukkan di sini. Betul. Lalu di sini prosedur penelitiannya. Nah, saya mau tanya Pak, untuk prosedur penelitian ini perlu ditulis di metode penelitian atau enggak ya, Pak ya? Hmm, di iya, betul. Oke. Ditulis di metode penelitian ya, Mbak ya. Baik, Bapak. Jadi kami Mm-mm. tinggal masuk tentang indikator kemampuan, Eh, pe- Pemahaman konsep nggak? ya, pemahaman Heeh. konsepnya aja, Bapak. Iya, Baru sampai situ, nggak Bapak. apa-apa. Dan Heeh. Diterusin aja. Jadi ingat nanti untuk Mbak Jelpi ada
beda ya siswanya ya antara pretest sama postes. Kemudian tapi dengan catatan tidak boleh di sekolah ya. Cukup di kerabatnya atau saudaranya aja ya. Baik, Bapak. Insya Terima Allah ini kasih. bagus juga Mbak ya hasilnya. Begitu, ada tambahan Mbak Zelvi? Cukup, Bapak. Terima kasih, Nah, Bapak. terima kasih juga untuk kelompoknya Mbak Zelvi. Selanjutnya, ayo baru setengah ini. Pak, ada kelompok 2 yang belum ya. Kelompok 2 Mas Thomas, kelompok 5 Anissa Cantik. Anissa Cantik ya. Ada kelompoknya Z. Z ini kalau nggak salah Mas Heru. Kelompoknya Nasya sama kelompok terakhir yang kemarin belum masuk. Ayo, siapa? Silakan. Yuk, biar cepet yuk. Ada Mas, nggak harus yang ini ya, salah satu aja perwakilan. Ada Mas Thomas, ada Anissa, ada Mas Heru, ada Mbak Nasya, ada Mbak Gina, Mbak Rizky. Nah, silakan. Yuk, tinggal menyampaikan progresnya kok. Pak, izin kelompok Iya, kelompok kelompok Mas Heru Heru. ya, Mas Haikal ya. Ya. Yuk, share Mas. Dari kelompok kelompok 7, Ah, ah. kelompok Z, Pak. Mm. Kan kemarin sudah pendahuluannya, jadi udah nyari template-nya. Oh, di mana eh, nih? Coba naik ke atas lagi, Mbak. Mas. Edukasi. Oh, sama kayak Mas Akbar. Iya, Pak. Oh ya, Di oke. jurnal edukasi. Dah, terus. Sudah dimasukin Hmm. pendahuluannya yang kemarin. Hmm. eh, yang progres barunya itu di bagian metodenya, Pak. Mm-mm. Apa nih? Oh iya, oke oke. Bentar terus. Hmm. Oke, Metode terus. penelitiannya itu sudah eh, Hmm. sumber pencarian literaturnya dari Science Direct dan Oh, Google Send Scholar. Direct dan Google Scholar. Oke. Terus Hmm. yang sumber datanya ini dari 2020 sampai Sampai 2025. 2025. Tak, Oke. Ya, sip. Terus. terus eh, mi- eh, saya mau tanya Pak, ini minimal Hmm. literaturnya berapa ya Pak? Ya, Kalau menggunakan Send Direct dan Google Scholar, habis itu waktu tahunnya 2020 sampai 2025, maksimal 10 aja nggak apa-apa. maksimal 10 saja Pak ya. Itu udah maksimal. Punya Mas udah berapa? Belum Eh, ada? Belum ada Pak. Nah, Kami gini, masih gini metode deh. hasilnya. Semakin tinggi Mas dapat, misalnya dari jurnal terakreditasi Scopus, ya. Internasional. Nah, semakin sedikit Mas bisa cukup nampilin di artikel Mas. Misalnya Scopus Q2 semua, cukup 5 seperti itu. Tapi semakin dia Eh, rendah, semakin banyak artikel yang harus Mas tampilin gitu. iya, tergantung kualitas Pak ya. Dan tergantung kualitas. Pokoknya semakin wahid ya, semakin nomor satu, semakin nambah sedikit. Ya, Oke Pak. oke. Terus bawa lagi apa nih? Terus itu artikelnya dipilih meneliti tentang Eh, kemampuan komunikasi hmm, matematis. Subjek penelitiannya siswa SMA dengan jurnalnya tersedia dalam bentuk full text dan ya, terakreditasi. eh, Terus sekarang kita sudah analisis nggak Kemendikbud lagi. Kemendikbud itu yang lama. Kemendikti Saintek.
Ya oke lah. Teknik analisis datanya itu analisis isi, di mana itu merupakan teknik analisis isi yang dimodifikasi oleh Klaus Hmm, hmm, Krippendorff. Itu ada 5 tahap. Yang pertama ya. ada unitizing, mencakup Hmm, proses penyatuan, pengelompokan, identifikasi data yang oke. relevan. Oke. Habis itu Yang ada kedua, recording. recording, Habis itu ada reducing data ada yang reducing, ya analisis, analisis dan dan narrating. narrating ya. Oke. Baru sampai situ saja Kak Oh, prosesnya. baru situ. Oke. Iya. Berarti punya Mas Haikal ini sebenarnya kerangkanya sudah ada, kerangka pikirnya lah ya, mengapainnya sudah tahu. Tinggal mencari artikelnya. Semakin nomor satu, semakin sedikit jumlah artikel yang bisa yang perlu Mas tampilkan. Seperti itu. Ya. Ada Baik Pak, tambahan? sudah Pak cukup, Oke tidak ada ya. lagi. Semoga nanti pertemuan berikutnya Mas sudah beres. Jadi tinggal kita alus-aluskan aja ya. Amin. Gitu. Bismillah. Terima kasih Mas Haikal kelompok Z ya. Dan sekali lagi jangan sampai ini ya buat folder baru ya. Tetap menggunakan ini apa namanya link yang kita bagikan kemarin. Jangan ganti link atau ganti folder. Sudah tinggal sedikit lagi nih ada Mas Thomas, Mbak Anissa, Mbak Nasya dan 4 lagi Mas Mbak Rizky gitu. Oh ya Mbak Gina, yuk Mbak Gina. Gina. Kelompok baru ya ini ya. Iya, Bentar, Pak. saya ganti dulu namanya. Tunggu. Dah. Yuk, silakan di-share Mbak Gina. Kelompok 11. Ya, sebentar, Pak ya. Oke. Sambil menunggu Mbak Gina, silakan ya. Tinggal Mas Thomas, Mbak Anissa, sama Mbak Nasya. Setelah Mbak Gina. Sebentar ya, Pak. Terkendala. Oh iya, 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 iya. Ya, ya Mbak Nasya. Oh, nanti Mbak Nasya setelah Mbak Gina sama Mbak Rizky ya. Tunggu ya. Jadi mereka sudah duluan. Atau boleh izin Mbak Rizky sambil menyiapkan PPT-nya. Oh, sudah, sudah. Nggak jadi. Udah nampil. Siap. Ada Mbak Rizky, Mbak, Mbak Gina, Mas Nur Hadi, dan Mas Bagas. Cuma berempat ya? Oh iya, oke. Nggak apa-apa. Eh, ini mau di mana? Kayaknya tinggi sekali. Di mana ini masukinnya, Mbak? Kok udah punya template? Izin menjawab, Pak. Ya, ya. Kemarin itu asal ngambil dulu, Pak. Oke. Nanti dipindahin lagi dan dicari lagi jurnal yang pas gitu. Yang biasa aja, yang Ya, 5 aja ya. ya Oke, Pak. dah. Situ dulu analisis kemampuan penalaran matematik siswa dalam representasi grafik SPLDP. Oke, langsung pendahuluan. Kemarin kan belum sama sekali ya. Pendahuluan. Oke, tentang matematika. Bab kedua ada NCTM. Habis itu ada kemampuan penalaran matematis. Oke. Paragraf ketiga. Halo? Sebentar, Pak. Gina, Oh ya, ngelak. Gina yang presentasi. Oh iya, Mbak Ah, Gina. Hmm. iya, Pak. Jadi yang paragraf pertama itu menjelaskan tentang terkait eh, pentingnya matematika. Hmm. Terus paragraf kedua itu terkait dengan 5 kemampuan dasar menurut NCTM, di mana kami mengambil kemampuan penalaran matematis, dan di paragraf kedua ini juga membahas pentingnya kemampuan penalaran matematis. Paragraf ketiga di sini membahas dengan terkait representasi dan juga SPLDP,
di mana membahas representasi grafik SPLDP eh, yang merupakan salah satu bentuk utama dalam SPLDP yang membantu siswa memahami hubungan antar variabel dan menemukan solusi secara visual. Paragraf keempat itu membahas tentang kemampuan representasi grafik SPLDP siswa tergolong rendah. Terus paragraf kelima itu faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya Ya. representasi grafik SPLDP berdasarkan penelitian terdahulu. Oke, terus Mbak, bawah Mbak. Mengatasi strategi dan solusi untuk meningkatkan representasi grafik SPLDP. Oh, gitu. Sudah mencantumkan problem based learning (PBL) dan memanfaatkan teknologi seperti GeoGebra dan Desmos. Juga ada strategi ini tidak hanya meningkatkan pemahaman tetapi juga mengurangi kecemasan siswa dan meningkatkan keterlibatan aktif mereka dalam pembelajaran SPLDP. Terus paragraf ketujuh, paragraf terakhir itu tujuan penelitian. Tujuannya itu untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi siswa serta menemukan strategi pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan pemahaman representasi grafik SPLDP. Dan memberikan rekomendasi konkret bagi pendidik dalam mengembangkan metode pembelajaran yang lebih efektif. Oke, terus? Lanjut ke metode, Pak. Metode penelitian kami ini menggunakan SLR. Kemudian dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi, meninjau, mengevaluasi, dan menafsirkan berbagai penelitian yang berkaitan dengan kemampuan penalaran matematis siswa dalam representasi grafik sistem persamaan linear dua variabel. Nah, sumber-sumber yang digunakan ini mencakup jurnal ilmiah, buku, serta laporan penelitian yang membahas literasi matematika dan program linear yang dibatasi dalam penelitian dalam 10 tahun Izin terakhir. komentar, Mbak. Ya, sumber-sumbernya itu mana tadi? Nah, di paragraf pertama ya, di kalimat terakhir, sumber-sumber yang itu jurnal ilmiah, buku, serta laporan. Nah, cukup jurnal ilmiah gitu, Mbak. Jurnal ilmiah yang dibatasi, jurnal ilmiah yang dibatasi pada penelitian dalam 10 tahun terakhir. Kayak gitu aja. Baik, Pak. Ya. Begitu. Dah. Terus. Nah, proses penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, pencarian literatur, yaitu mengidentifikasi dan mengumpulkan literatur yang relevan melalui sumber terpercaya seperti Scholar. Kata kunci yang digunakan itu literasi matematika, program linear, kemampuan penalaran matematis, dan representasi grafik SPLDV. Kemudian, analisis literatur, yaitu menelaah dan mengevaluasi literatur yang telah diperoleh dengan membaca secara kritis serta mencatat informasi pentingnya. Kemudian yang ketiga, sintesis literatur, yaitu mengintegrasikan berbagai temuan dari literatur yang telah dianalisis guna menghasilkan kesimpulan yang menyeluruh dan mendalam. Untuk prosesnya baru Oke, sampai nggak apa-apa ya. Udah bagus ya, Mbak Rizky, Mbak Gina. Tinggal mencari artikelnya. Nah, yang dalam waktu 10 tahun terakhir. Karena Mbak, saya lihat Google Scholar berarti minimal ada 10. Ya, karena Mbak tidak Scopus. Nah, kalau Scopus bisa 5. Tapi kalau Google Scholar seenggak-enggaknya 10. Ya, isi itunya. Artikel yang dicarinya. Oke? Ada komentar, Mbak Rizky? Halo? 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 Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Tapi mungkin Rizky Novalinanya terkendala sinyal. Gimana gitu Mbak Gina? Jadi karena kelompok Mbak menggunakan Google Scholar, berarti seenggak-enggaknya ada 10 artikel. Kalau misal Scopus
Baik, Ya, atau jurnal internasional lah, nggak perlu bereputasi. belum. Mm-mm. Mbak Rizky suaranya putus-putus, mungkin terkendala jaringan. Saya tidak dengar. Nah, udah. Sekarang apa? Tadi Mbak ngomong apa? Hilang. Oh, Mbak hilang. Oke, nggak apa-apa gitu. Diwakilkan sama Mbak Gina ya. Komentar saya, terima kasih. Ya, Untuk Mbak. baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih juga Mbak Gina. Selanjutnya tadi ada Mbak Anis. Mbak Nas ya yang raise hand, silakan. Mana ya Mbak Nas ya? Ya, baik, Bapak. Oke. Hmm. Untuk yang pertama, pada pemaparan sebelumnya, judul kami itu tentang Oh iya. pengembangan tentang yang berkonteks dengan PMP. Nah, karena Bapak sebelumnya menyarankan untuk PMRI, jadi kami menyesuaikan kembali untuk pendahuluannya, menambahi pendekatan dengan Betul. PMRI. Iya. Oke, ke selanjutnya metode. Nah, di sini penelitiannya menggunakan deskriptif kualitatif, yang mana di sini desain kasusnya mendeskripsikan kesalahan pada penyelesaian soal SPLDV menggunakan pendekatan PMRI di kelas 8. 8. Terus? Nah, di sini prosedur penelitiannya itu menganalisis dari kurikulum yang digunakan. Untuk kurikulumnya masih didiskusikan. Terus? Untuk soalnya itu masih didiskusikan antara 1 atau 2 soal. Lalu tahapan-tahapan yang digunakan itu ada ada persiapan, yang mana persiapan ini untuk merumuskan masalah, yaitu kesalahan siswa dalam menyelesaikan soalnya. Lalu peneliti menentukan subjeknya yang telah mempelajari materi SPLDV ini dan menyediakan tempat untuk melakukan penelitiannya pada subjek. Lalu selanjutnya pada tahap pelaksanaannya, penelitinya kami memberikan soal yang berisi tentang materi SPLDV, lalu melakukan wawancara dan juga menganalisis kesalahannya pada tahap analisis. Selanjutnya, nah, indikator yang kami gunakan itu menggunakan teori Newman, yang mana di sini ada 5, yaitu kesalahan baca atau reading error, yang mana di sini siswa tidak memahami atau salah baca dari soal. Lalu kedua itu kesalahan memahami atau comprehension error, mana di sini siswanya tidak memahami konsepnya pada soal. Lalu yang ketiga kesalahan transformasi atau transformation error, yang mana siswa tidak bisa mengubah soal cerita menjadi modal matematikanya. Lalu yang keempat kesalahan keterampilan proses, mana atau proses skill error, yang mana di sini siswa salah dalam melakukan operasi matematikanya atau kesalahan dalam langkah pengerjaannya. Dan yang terakhir kesalahan penulisan jawaban. Di sini siswa menuliskan jawaban dengan benar dan siswa atau tidak sesuai dengan yang diminta jawabannya, atau jawabannya salah.
Nah, sampai sini Pak metode Oke, progres nggak dari apa-apa. kelompok kami. Jadi tinggal ini mau desain soal ya jadinya ya. Halo? Iya Bapak, nanti Mm-mm. untuk desain soal untuk menganalisis kesalahannya. Mhm. Sudah, nggak apa-apa. Nanti dilanjutin aja untuk Mbak Naswa dan rekan-rekannya ya. Ada mau tambahan? Jadi kemarin ditambahin PMRI gitu. Gitu. Bapak izin Gimana? bertanya, Boleh, boleh. untuk soalnya apakah perlu validasi Bapak dulu atau langsung saja Kasih saya dulu, tes? Mbak. Ya, Baik, kalau yang ngedesain soal bukan cuma buat kelompok ini aja ya, semuanya yang merasa ngedesain soal kasih ke saya dulu sebelum diberikan ke adiknya atau ke rekannya itu ya. baik, Gitu. baik Bapak. Terima kasih Mbak Naswa juga. Tinggal dua kelompok teman-teman. Mbak Naswa sudah, Nasia sudah, Mbak Anissa sama Mas Thomas. Tinggal dua itu lagi. Tidak harus Mas Thomas atau Mbak Anissa, boleh diwakilkan sama kelompoknya. Kelompok Thomas boleh Pak? Boleh lanjut lanjut Mas Thomas. Boleh Pak, kelompok Nisa. Udah Mas Thomas dulu, nanti Oh, oke. terakhir Mbak Anissa. Oke. Nah, ayo Mas Thomas. Oke Pak. Kemudian pendahuluan dan juga judulnya. Nah, di sini kami Ya. ada menambah satu anggota lagi Pak, Iya. yaitu Ilman ya. Oh ya, oke oke. Ya. Terus Terus judulnya itu kemampuan penalaran matematis dan menyelesaikan soal cerita pada materi program Mas linear. Thomas, penulisan namanya di Oh samping-samping itu iya. ya. Nah, dan disesuaikan siapa yang paling aktif. Semakin aktif, semakin depan, gitu ya. Ya nantilah, nanti. Oh Itu ya, oke kelompok Pak. Mas Thomas yang nentuin. Nah, terus. Oke siap. Oke, ini Nggak usah pendahuluannya lah, mau kan sudah kan dijelasin minggu lalu. ulang. Udah, Sam? Oh iya. Nah, Ah, tambahannya lagi apa? Metode. oke. Untuk penelitiannya ini itu menggunakan pendekatan Mm-mm. kualitatif Pak dengan metode deskriptif untuk menganalisis dan mendeskripsikan kemampuan penalaran matematis seorang siswa Dengan SMA teknik purposive sampling. dalam menyelesaikan soal. Oh, oke. Iya Pak, dengan teknik purpose sampling. Ada instrumennya, soal cerita, ada pedoman observasi, wawancara, dan dokumentasinya, Pak. Terus untuk pengumpulan datanya itu akan dilakukan selama 2 pertemuan untuk mencatat aktivitas siswa, Pak, dalam menyelesaikan soal ceritanya. Setelah selesai menyelesaikan soalnya, itu akan ada wawancara, Pak. Setelah untuk mengonfirmasi hasil kerja siswa dan menggali strategi yang ia gunakan dalam menjawab soalnya Pak. Di dokumentasi dan dikonfirmasi melalui wawancara juga. Untuk teknik analisis datanya itu menggunakan model Miles and Ya, Huberman Pak, Huberman. di tahun 90-an yang mencakup pengumpulan, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta uji keabsahan menggunakan triangulasi teknik dengan membandingkan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, Pak. Oke. Iya, itu aja, Pak. Berarti Mas pakai prepressive sampling. Iya. Mau di sekolah banget ini Mas. Gimana? Kalau diuji ke siswanya saja, gimana? Nah, kalau diuji ke siswanya aja, saya agak yang maksud saya itu yang siswanya itu mungkin adik Mas atau saudara Mas gitu kan, Iya. atau tetangga. Nah, saya agak terganggu dengan kata-kata
pure positive sampling. Nah, itu pure positive sampling itu berarti dia apa ya? Dia itu teknik yang punya tujuan tertentu dengan berdasarkan data di lapangan. Untuk maknanya, berarti Mas itu sebenarnya punya beberapa siswa. Misalnya ada 30 siswa. Nah, pure sampling ini dia dengan tujuan tertentu. Berarti Mas lihat, misalnya si A itu dia nilainya eh, 75 lah rata-rata gitu kan. Nah, dengan pertimbangan itu Mas memilih dia gitu loh. Jadi kalau Oh, saran saya, kalau pure positive samplingnya dihapus gitu loh. Karena itu nanti membahayakan Mas sendiri. Karena dia minta alasan, apa alasan Mas Thomas memilih si A untuk dijadikan ini, apa subjek penelitian. Hati-hati di situ. oke, Pak. Ya, oke. Kalau Mas Thomas ada tanggapan atau ada sanggahan? Hmm, berarti eh, kelompok Thomas mengganti teknik lagi ya, Pak? Teknik Mm, penelitiannya itu, itu Pak. cukup lah deskripsi kualitatif, habis itu Iya. nggak perlu ada proses samplingnya, karena itu sangat Mm-mm. membahayakan. Oke. Butuh sampel yang banyak sehingga Mas memilih, butuh populasi sehingga Mas memilih beberapa sampel yang akan digunakan. Kayak gitu maknanya itu proses sampling itu. Oh, oke, Pak. Ya, ya. Ada tambahan lagi Mas Thomas? Em, Ingat, pesan saya jangan yang memberatkan. Maksudnya sampai harus ke sekolah itu jangan sampai lah, ya. Gitu. udah Udah, sih, Pak. oke, sudah. Terima Ya, kasih untuk Mas terima Thomas. kasih. Mohon diperhatikan dan diperbaiki lagi ya. Udah oke lah. Baik, terima kasih. Terakhir ada Mbak Anissa, kelompok Mbak Anissa. Silakan langsung share screen. Baik, Pak. Mm-mm. Nah, coba judulnya tadi apa? Judulnya dulu, saya lupa judulnya. Mau di JPM? Hehe. Iya, Pak. Oh ya, ini yang masalah Nah, bisnis ya iya. kemarin ya. Nah, Jadi, JPM itu sudah Scopus, teman-teman, tapi non key. Scopusnya belum key. Nah, silakan. Apa? Gimana? jadi baca judul dulu nggak? Apa langsung? Langsung, langsung Langsung, aja. oke. Jadi dari Ah, metode ini, kami ini sebenarnya pengennya mm-mm. R&D kan. Eh, Mm-mm. R&D, kemudian ada beberapa tahapan juga. Yang pertama ada tahapan analisis. Nah, analisisnya tuh Mm-mm. kami bakal ngambil dari kelas 10 SMA. Tapi Mm-mm. bakal diuji cobakan. Kami ngambilnya satu gitu. Tapi kan kayak kata Bapak Mm-mm. kemarin itu diuji cobakan ke semua kan. Habis itu, Mm-mm. setelah analisis, kami perancangan dan menyiapkan kisi-kisi tes, kemudian tahap pengembangan dan tahap implementasi Mm-mm. gitu. Terakhir, tahap evaluasi. Terus bawahnya lagi ada apa lagi? Belum ada? Belum. Udah, Mana? baru sampai Oh, situ. baru sampai situ. Gini Mbak, apa yang pertama konteksnya masih berbisnis. Berbisnis itu banyak. Kemarin kan sudah, kalau tidak salah saya berikan masukan, jangan yang sifatnya umum, general, bisnis bisnis apa. Coba lihat jadi judulnya. Iya, belum ditambahin ya bisnisnya. Bisnis apa? Kan nih konteks. Nah, berbisnis itu kurang kurang apa ya? Kurang pas sih kalau saya. Mungkin ada Hmm, kata-kata lain. Bisnisnya apa? ya, Hmm? bisnisnya apa bentar? Sudah ada, Apa? sudah ada pandangan bisnisnya apa? Halo? Hmm, ini masih antara Hmm? mochi sama Apa? kafe sih, Pak. Skapi dan Antara antara kan kami itu ada kayak bisnis mochi Mochi. atau enggak, Nah, iya, atau enggak ke kafe, sebuah kafe gitu di layar. hmm. Di kafe itu jual apa? Kan kalau di kafe itu bisa kayak kopi-kopian gitu, Pak. Hmm. Niatnya ngambil dari sana. Hmm.
Mungkin konteks kopi kayak gitu aja. Lebih Ah, lebih jadi apa bisnisnya ya? langsung diganti sama apa gitu. Ya, Oke. gitu. Ya, Mbak Anissa ya. Iya. Ya, terima kasih untuk Mbak Anissa. Eh, Eh, apa? sama Lagi. satu lagi Pak, mau nanya. Apa tuh? Nah, menurut Bapak, ini sebenarnya kami kayak masih kebingungan sih itu. Jadi kami tanya ke Bapak biar clear. Nah, kan kami mau bikin desain soal kan Pak, jadinya. Nah, menurut Bapak dari judul ini nih lebih cocoknya ke desain soal atau SLR aja Pak? Kalau saya, kalau nggak mau pusing-pusing, SLR. Tapi ini soal ini bisa dijadikan desain soal juga. Kalau SLR tuh lebih simpel, Mbak. Dia nggak perlu ngambil data. Cuman kita harus cari data yang bagus. Gitu. Jalan keluar. Plus minus lah. Kalau SLR itu kan kita tinggal nyari-nyari artikel yang sama judulnya, yang kira-kira sesuai, masukin. Nah, kalau desain soal, mudahnya kita apa ya? Mudahnya itu nggak susah lah. Ada di pikiran kita sendiri apa yang mau kita sajikan, tetapi kita harus dapat data dari orang yang kita ujikan. Seperti itu. Saya kasih kesempatan lah ke Mbak Anissa untuk 2 minggu lagi ya kita ketemu insya Allah. Apakah Mbak mau tetap di seperti ini, mempertahankan ini atau di SLR? Nggak apa-apa. Kalau mau pulang nggak apa-apa. Oke. Ya? Oke Pak. Sudah. Udah kalau gitu. 2 minggu tuh, Bapak 2 minggu tuh udah selesai ya Pak? Atau Ya udah fix? enggak lah. Kan maksimal kan minggu ke-16. Oh gitu. Nah, tapi saya tidak melarang semakin cepat, semakin baik, semakin nggak usah masuk lagi kelas ini. Ini tadi kan Oh iya teman-teman Pak. yang lain tuh sudah hampir selesai. Banyak yang hampir selesai yang SLR. Iya, yang SLR kan karena lebih mudah gitu kayaknya kelihatannya. Kalau bisnisnya itu diganti. Kalau diubah jadi SLR, ada kata-kata yang harus diubah, dikurang atau ditambahin nggak Pak? Ada dong. Sistematik literatur review titik 2, kemampuan apa tadi Mbak itu? Kemampuan literasi matematis siswa dalam menyelesaikan soal Dalam menyelesaikan soal cerita program itu aja. Oh, tinggal ditambah. Depannya kasih sistematik literatur review titik 2 kayak gitu. Oke. Baik Bapak, terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih untuk Mbak Anissa dan semua teman-teman yang hari ini sudah tampil. Jangan lupa kita kembali, saya ingatkan, kita akan ketemu lagi hari Selasa ya, 2 minggu lagi. Tanggal berapa itu? 9 kalau nggak salah. Oh, tanggal 8, hari Selasa tanggal 8, jam 1 di ruang berapa nanti ya? Kita lihat ya apa, A11 atau apa, terserah. Mungkin itu, sekali lagi, selamat berlebaran. Salam untuk keluarga. Saya mohon maaf sekali lagi kalau ada salah-salah kata dan sikap. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Bapak. ya.